Kita itu kalau terbuka, setan masuk dan menguasai manusia, menguasai kita. Contohnya apa? Yang masuk menjadi pintu masuk setan dalam diri kita, pertama marah. Orang marah berarti pintu hatinya terbuka, setan masuk. Maka orang marah, setan masuk, dia menguasai dirinya. Maka orang marah wajahnya berubah, suaranya berubah, otot-ototnya menekan. Betul tidak? Itu bukan aslinya, tapi itu setan. Betul tidak? Nah, maka orang-orang yang amarah, dia membawa kekuatan setan pada dirinya itu. Maka kalau orang marah, orang emosional, terus dia dikuasai. Dan orang marah tidak bisa menguasai dirinya. Betul tidak? Ilmunya nggak dipakai, pengalamannya nggak dipakai, nggak pernah dipakai. Kenapa? Dirinya dalam kendali setan. Itu bahaya. Pintu kedua di antara pintu setan masuk adalah pintu iri hasad. Orang kalau iri hasad itu apa? Setan masuk pada dirinya, dia menguasai. Orang hasad itu seperti kisahnya Qabil dan Habil, seperti hasadnya iblis kepada Adam. Itu bahaya sekali. Orang yang dia membuka pintu hasad dalam hatinya, Nabi ingatkan, iyyakum wal hasad, hati-hati dengan hasad. Kenapa? Hasad itu memakan amal kebaikan kita seperti api memakan kayu bakar. Suhan. Orang yang hatinya terbuka dengan hasad, setan masuk, dia membawa kekuatan setan itu. Orang hasad, mohon maaf Bapak sekalian, kalau di Jawa itu orang hasad itu matanya menimbulkan sawan. Ngertos sawan Bu? Pak Tommy ngertos buatan sawan? Kena sawan, kalau di Jawa itu orang kena sawan. Itu ketempelan setan Bapak sekalian. Ciri-ciri anak yang kena sawan Bapak. Kena sawan itu ciri-cirinya apa? Seperti anak-anak itu, kalau kemarin dia nangis, nangis itu kena. Kalau orang Jawa istilahnya kena setan. Kalau orang-orang itu dia tahu kena sawan itu. Ngertos di bapak-bapak, ngertos sawan betul? Sawan. Di sawan. Ngertos betul bapak itu? Sawan. Kayak tantrum itu, anak itu kalau tantrum itu apalagi di waktu maghrib, itu ciri-cirinya kena sawan. Itu setan, ketempelan setan itu. Nah, orang yang hasad tadi, dia membawa energi setan pada dirinya itu. Maka pandangan-pandangannya itu membawa energi negatif pada orang lain. Membawa energi negatif pada orang lain. Lah, energi negatif pada orang lain inilah yang disebut ain, penyakit ain itu. Kalau orang-orang seperti ini melihat orang lain menularkan energi negatif, itu menimbulkan sakit bagi yang dilihatnya. Itu namanya penyakit ain. Maka kenapa dalam Islam nggak boleh pamer, nggak boleh ini? Kalau ada orang yang nggak suka, kadang itu bisa bahaya. Bisa bahaya. Itu namanya penyakit yang lain. Penyakit yang lain itu. Bagaimana cara mengobatinya? Cara mengobatinya dengan ruqyah. Diruqyah. Maka dalam salah satu bacaan ruqyahnya adalah a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaiton wa hamatin wa ainin, ya, wa ainin lamatin, ya, dalam hadisnya gitu ya. Jadi doa apa yang dibaca? Doanya adalah a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hamatin wa min kulli ainin lamat. Ya Allah, saya berlindung dengan kalimatmu dari segala tipu daya setan. Hamah itu bahasa kita hantu, demit gitu. Jadi ada orang itu yang anak, apalagi anak bapaknya, anak itu cenderung kadang bisa melihat. Ya, kalau di kita istilahnya Pak, indigo kadang. Itu masalah itu Bapak Ibu Saudara. Kalau anak indigo, dia sejak kecil dibiarkan sampai dia besar, itu bisa mempengaruhi kejiwaan anak itu. Akan ada kelainan di situ. Kenapa? Dia bisa melihat hama tadi. Hama apa bahasa itu demit gitu Pak. Jadi kalau yang dilihat menakutkan, dia akan selalu ketakutan. Kejar dia itu biasanya, tantrum itu. Tapi kalau dia yang dilihat itu agak lucu-lucu, dia sering tertawa sendiri, senyum-senyum sendiri. Nah, kalau seperti itu dibiarkan terus, berpengaruh pada psikologis anak tersebut. Itu kadang nanti kelainan, sampai dia dewasa nanti kelainan itu. Itu pengaruh. Jadi kalau indigo itu bukan sehat, indigo itu penyakit. Itu disembuhkannya dengan ruqyah. Kemudian tadi wa min kulli ainin hamid. Jadi
dari seluruh pandangan buruk, pandangan hasad orang lain. Nah, jadi ain itu proses terjadinya penyakit itu seperti itu. Ya, jadi energi negatif, energi setan yang dipindahkan dari orang hasad kepada orang yang dihasadi. Maka kita selalu berlindung dalam surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dan saya berlindung dari orang-orang yang hasad di saat dia hasad kepada kita, karena orang hasad kepada kita itu bahaya sekali. Bahaya. Kadang orang kita nggak tahu, kadang kita nggak tahu itu. Ternyata itu pengaruh dari orang yang hasad kepada kita. Maka tidak dibolehkan, mohon maaf, kita pamer-pamer kepada orang lain. Khawatirnya apa? Khawatirnya ada orang-orang yang hasad. Saya dipahami Bapak Ibu sekalian. Dan nanti kalau doanya kepada ini, nanti saya kirim Pak Tommy. Nanti Pak Tommy bisa cari juga, dikirim di grup. Ya, siapa tahu, namanya kita nggak tahu. Ya, mungkin ada orang yang tidak suka hasad kepada kita, maka kita sering membaca doa itu untuk perlindungan kita agar tidak kena penyakit lain. Nah, mungkin ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, apa yang bisa kami sampaikan, ya semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya tentu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukupkan. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita mendapatkan pencerahan dari pagi hari ini. Semoga menjadikan kita tergolong orang-orang yang semakin baik tentunya di hadapan Allah, dan bisa nanti ketika kita di akhir dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Mari kita tutup dengan hamdalah. Oh maaf, ada pengumuman khususnya untuk bapak-bapak yang putra. Besok Ahad jam 10 ada potong rambut gratis kerjasama dengan Alpha Barber School. Jadi mohon bisa disampaikan cucu, anak dan sebagainya. Baik, kita tutup dengan hamdalah kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Aku sakit. Oh, sakit dong? Oh, sampai sekarang. Sakit apa? Sakit lemper. Sakit hati? Enggak. Sakit itu. Jadi muter-muter gini. Jadi kalau itu tertidur nggak bisa apa. Iya. Iya. Apa nyimpan itu? Ada. Oh.